sudah kita sediakan alat-alat yang penting dalam inseminasi buatan. Salah satunya itu gas. Ini ada di sini kita ada dua, yang satu untuk kambing, yang satu untuk sapi. Nah, untuk sapi itu lebih panjang ya daripada kambing. Untuk sapi juga itu dia ada dua tipe ya. Gunaannya itu hampir sama, cuma bedanya yang jalan kancis itu dia lebih kecil. Nah, dan dia tandanya di sini. Sedangkan pada yang gemang itu penguncinya dia warna biru. Ini pengunci. Nah, setelah gan itu kita kenalin lagi plat sisik. Kemudian distro gunanya kita rendam, melakukan stowing, kita rendam. Jika dia dimasukin selama beberapa detik, nah kita siapkan pincet. Kemudian kita ambil di ujung itu kita potong. Kita masukkan ke dalam gang sini. Tapi penggunaannya kita pakai pincet. Kalau kita pakai tangan salah. Nah, di ujungnya kita lihat kodenya di mana. Karena itu ada kode dari balai. Jangan sampai ketukar. Itu dilihat di bagian kodenya. Misalkan di kodenya di sini dilihat kode dari balai. Misalkan kayak ini BIB, tulisannya itu diawali dari balai dulu. Nah, kemudian di ujungnya biasanya bangsa, misalkan seperti limosin atau simental. Nah, posisinya itu di akhir nama. Nah, di sana. Tuh. Kemudian straw ini ada beberapa macam. Kita lihat dari warna. Dia ada warna putih, abu-abu, merah bata. Nah, dia hampir sama, yaitu warna sapi sama Bali. Setelah kita kenalin plastik kok. Ini gunanya melindungi tangan. Kita masukin, ini kita nggak bisa langsung lakukan ke tengah. Karena ini perlu, ini kan masih kasar. Jadi kita di sini kita kasih sabun. Karena kalau kita nggak kasih rizin itu akan akibatkan sangat kasar kita masuk. Yang kedua bisa menyebabkan luka. Bagian reproduksi. Dari keamanan kesehatan juga itu digunakan dulu. Tapi kebanyakan yang di lapangan itu tidak menggunakan dulu. Dia langsung pakai tangan. Nah, untuk tangan juga itu dilihat, jangan sampai ada logam, cincin, jam tangan, apa-apa, perhiasan di tangan itu dilepas di sini. Kemudian kuku itu nggak boleh panjang, itu bisa menyebabkan luka. Yang dibutuhkan lagi itu tisu, membersihkan membersihkan bagian akan perlu dibersihkan kotoran-kotoran yang di dalam. Sebelum kita melakukan IB, padahal di dalam itu masih ada kotoran. Dan itu memudahkan kita juga melakukan inseminasi buatan. Ini kontainer. Kontainer itu ada dua. Kontainer penyimpanan. Kita harus selalu cek gimana nitrogennya. Ketika nitrogennya berkurang atau habis, itu otomatis responnya besar. Nah, makanya perlu adanya pengecekan terus. Jangan sampai misalkan jadi kekurangan sedikit, itu kita lihat lagi. Sampai kejadian ibaratkan fatal. Dan itu juga akan merugikan ternak ketika kita melakukan inseminasi. Nah, setelah kita pakai kontainer yang gede, secara kecil, karena lebih memudahkan untuk dibawa. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pelindung stok ketika di perjalanan. Ketika kita mau melakukan inseminasi buatan, kita isi lagi program. Misalkan satu termos itu jaraknya berapa jam? Kayak tangannya ya bahkan ini 3 jam. Nah, sedangkan perjalanan itu butuh 5 jam. Antisipasinya gimana? Kita bisa menggunakan batu ketika program di sini udah mulai berkurang.
setelah membuatnya itu kita pakai es batu, kita ada kejadian pasti bahkan sebenarnya itu kurang, bisa jadi bahkan 50% penghasilan yang masih hidup. Nah, biasanya inseminator itu ketika melakukan IB dia menggunakan 2 stroke untuk menguji penghasilan. Takutnya ketika di perjalanan itu kan setengahnya mati. Ini adalah kontainer depo istilahnya. Dia biasanya ukurannya besar. Ada yang 50 liter bahkan lebih, iya kan? Nah, kontainer depo ini sebagai penyimpan utama dari straw. Terus, bagaimana straw itu bisa bertahan? Berarti ada pertanyaan, straw itu bisa pada luar sana enggak? Enggak. Ada jurnal yang pernah diterbitkan, ada straw yang dia itu sudah disimpan di nitrogen cair selama 20 tahun. Dan ternyata ketika diIB-kan masih bisa menghasilkan keturunan atau mampu untuk melakukan fertilisasi spermatozoa. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di penyimpanannya. Penyimpanannya pakai apa? Pakai nitrogen cair. N2 cair yang suhunya dia minus 196 derajat Celcius. Kemudian bagaimana kita bisa tahu penyimpanan bagus atau tidak? Biasanya akan ada pengecekan secara berkala. Di tempat depo straw itu biasanya kan dilakukan pengecekan berkala dengan menggunakan mistar. Mistar kayu. Itu kita masukkan ke dalam kontainer. Kemudian kalau dia sudah 2/3 sudah kritis, harus segera diisi N2 cair. Jadi dia paling tidak seminggu sekali dicek. Kemudian bagian dari kontainer depo ini dia sama dengan yang di kontainer transport ini, itu ada yang namanya kanister. Kanister seperti ini ada beberapa. Coba salah satu ambil. Nah, ketika mengambil itu jangan sampai dia melewati mulut tabung. Kemudian dengan menggunakan pinset itu kita ambil strawnya. Kita ambil sini. Kemudian kita ambil yang mana? Simmental, limosin atau yang lainnya. Jadi ngambilnya seperti ini. Kalau mau merasakan gimana sulitnya mengambil, silahkan. Nggak apa-apa. Terus wajah kalau bisa nanti jangan dekat-dekat dengan mulut tabungnya. Nah ini dia harus. Nah, kenapa? Karena ada uap juga kan di nitrogen cair itu. Kemudian proteksi diri juga, hati-hati. Karena dia juga bisa melukai kita. Kita kena tumpahannya. Bisa apa? Sulit ya. Dia harus terbiasa seperti itu. Ada pertanyaan buat depo? Volumenya tergantung dari kapasitas setiap kontainer. Jadi macam-macam. Ada yang 50 liter, ada yang 1,5 liter, ada yang 3 liter. Kalau depo biasanya di atas 20 liter. Ya, yang gitu. Ada pertanyaan di sini? Iya, dituang. Jadi bisa pakai, biasanya kita pakai torong itu toh. Kemudian tadi mengambil straw, saya akan ulang lagi masalah. Oh iya, lupa saya, mulut saya. Masalah straw ya, masalah straw. Ini beberapa straw itu sudah dipotong. Cuman sebenarnya aslinya setiap straw itu ada 2 sumbat. Teman-teman tadi udah pegang ya? Ya. Jadi ada yang sumbatnya itu seperti gabus. Kemudian ada sumbatnya yang press. Nah, kalau yang gabus ini kita sebut sebagai sumbat pabrik. Karena yang produksi semen, produksi straw, kayak misalnya di BBIB segala macam, itu kan dia nggak akan memproduksi strawnya ini. Dia hanya mengisi aja, filling and shilling. Nah, shilling itu men-shilling.
Ketika sudah diisi sperma semen yang memang dia sudah qualified, kemudian dipres. Ini yang kita sebut sebagai sumbat produksi. Yang menyumbat adalah BB atau yang memproduksi straw yang isinya itu. Kalau yang memproduksi selangnya itu pabrik ya. Kemudian setelah diisi, kemudian disiling, dipres. Makanya ada sumbat pabrik, ada sumbat produksi. Nah, nanti ketika mau inseminasi buatan, jangan salah atau jangan terbalik. Yang dimasukkan ke dalam stilet, lubang gun, ini misalnya saya boleh pinjamkan ya, kita pakai yang Jerman. Yang kita masukkan di sini adalah yang sumbat pabrik. Jangan terbalik. Kenapa? Karena sumbat pabrik ini nanti akan didorong oleh pistolet. Pistolet ini. Jadi kalau gun itu kan ada dua bagian, yaitu pistolet dan spilet. Nanti akan dimasukkan sini, kemudian gabusnya akan didorong oleh pistoletnya sehingga mendorong semen itu keluar dan terdeposisi di saluran distribusi. Namun sebelum dipasang di gun, itu kita potong. Kemudian masih di straw. Itu terkadang ketika kita membuka kontainer, itu kan ada uap nitrogen cair, kadang mengganggu pandangan kita, ya kan? Saya ini peternak nih, pingin di IB misalnya limosin. Apakah saya harus membuka semuanya, kemudian kita ambil satu-satu mana yang limosin? Itu hal yang salah. Karena ketika dia naik straw itu, kemudian suhu lingkungan adalah 30 derajat atau 27 derajat, itu adalah titik kritis dari spermatozoa, maka akan terjadi pencairan cepat, kematian secara